Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurul Irianti dari jurusan Administrasi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas A. Akan membawakan sebuah materi tentang konsep manajemen peserta didik, yang dimana pengertian manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik dari semenjak mereka masuk sekolah hingga lulus sekolah. Peserta didik pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan yang mana dari kesamaan-kesamaan inilah muncul sebuah sistem layanan sekolah, sehingga tiap-tiap peserta didik nantinya akan mendapatkan pelayanan yang sama akan hak-hak mereka. Namun, pada prakteknya ada beberapa pihak yang menggugat sistem persamaan dalam layanan ini. Mereka yang menggugat melihat dari sisi psikologis bahwa sebenarnya masing-masing individu adalah berbeda, sehingga harus dibedakan pula pelayanan bagi masing-masing peserta didik. Adapun tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai. Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhnya poin 1, 2, dan 3, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka seoptimal mungkin dari berbagai segi, baik dari segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, ada yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. Ada juga pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan yang digunakan ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada aspek-aspek administrasi dan birokrasi lembaga tempat peserta didik tersebut belajar, dan yang kedua adalah pendekatan kualitatif yang lebih memperhatikan masalah kesejahteraan peserta didik. Dalam prakteknya, usaha yang dilakukan adalah mengambil jalan tengah dari kedua pendekatan ini, di mana peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratik dan administratif sekolah di satu pihak. Tetapi di sisi lain, sekolah juga menawarkan insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.